Technical view Ponseling 30 Maret 2021 jam 12.29 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.3782 dan low 1.3759, sementara running price 1.3775, persis dengan apa yang kita perkirakan, nyangkut kurang lebih di zona 1.3822. Meskipun kemarin ini sempat spike sampai 1.3845 ya, nyaris menyentuh zona stop loss kita di 1.3850. Kalau Anda simak dengan apa yang sempat kami sampaikan di live streaming tadi malam, ya, kami sempat mengatakan selama tidak menembus zona 1.3880, ya sebetulnya Anda masih bisa melakukan sell. Oke, berarti area ini masih cukup sahih dan kita asumsikan tren ini atau trend line kita sebutnya sebagai ini adalah area pullback. Pasca dia tembus, dia bikin spike untuk menjadi area pullback, lalu kemudian dia akan lanjutkan penurunan. Nah, sekarang tinggal kita nantikan apakah dia bisa turun di bawah 1.3724 apa tidak. Kalau ya, maka kemungkinan potensi 1.3670 akan ditembus dan bisa saja mencapai 1.35 dalam waktu dekat. Kemudian kalau kita lihat dari grafik H4, ini yang kemarin kita sempat kupas. Saya sempat mengatakan di live streaming, perhatikan terlebih dulu in case ternyata zona 1.3850 ditembus atau let's say stop loss kita kena. Kalau misalkan itu kena, silakan berhenti, lalu kemudian nantikan target selanjutnya. Apakah zona 1.3880 ini tembus apa tidak? Kalau tidak, maka Anda masih bisa melakukan sell. Ternyata arealnya tidak berhasil menembus zona yang kita tandai sebagai zona SL. So, congratulations untuk Anda yang bersabar dan mendapatkan keuntungan ataupun profit yang Anda inginkan. Nah, sekarang skemanya yang terbaik adalah kurang lebih dia akan spike sampai 1.3799 atau 1.3800, tapi tetap dengan zona stop loss yang sama ya. Saya rasa kita masih memiliki areal yang harus diperhitungkan, yaitu di 1.3855. Jadi kemungkinan di sini akan menyempit dan who knows ternyata di sini akan terjadi rejection yang lebih tinggi ya, karena kalau kita perhitungkan 1, 2 berarti di sini adalah yang ketiganya, dia akan terjadi rejection. So spike up 1.3800 ataupun 1.3785 itulah zona sell Anda dengan target pertama kemungkinan 1.3735 dan target kedua 1.3685. Stop loss silakan gunakan 1.3855. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical view Euro USD 30 Maret 2021 jam 12.32 menit waktu Indonesia bagian Barat, high 1.1772, low 1.1759 dan running price 1.1763 dengan potensi penurunan kembali terjadi meskipun sayangnya range lagi-lagi mengalami yang pergerakan relatif tipis 1.1792 sampai 1.1759 yang tercipta tadi malam ya, otomatis ya, walaupun dengan range kecil, tapi setidaknya dia menutupi area kenaikan yang pernah terjadi di candlestick 26 Maret yang lalu. Oke, selanjutnya berarti penurunan masih confirm ya. Kalau kita lihat, ya kembali saya ingatkan 1.1712 dan juga 1.16. Ini adalah zona 1.1611 ya. Jadi kita akan lihat dari dua level yang cukup dekat ya menurut saya, walaupun jaraknya 100 poin, tapi menurut saya ini bukan mustahil. Hanya saja sayangnya memang ini adalah kali ketiga atau kali keempat di mana range pergerakan euro cenderung berada di bawah 150 poin. Ya agak sedikit menjengkelkan, tapi it's okay, secara bertahap dia akan tetap mengalami tekanan karena outlook dari internal ataupun eksternal kurang lebih sangat memberatkan. Euro seperti kita ketahui vaksinasi yang sangat lambat, lalu kemudian restriction yang akan atau dilakukan oleh Prancis, lalu kemudian travel warning yang dilakukan oleh Jerman, maka kemungkinan potensi itulah yang akan mengganggu ekonomi. Kemudian kalau kita lihat dari penguatan dolar juga, of course, itu dampaknya adalah pelemahan terhadap Euro USD. Oke, kemudian kalau misalkan dilihat, saya ada sedikit hal yang harus ingatkan, bahwasanya penurunan dari pola triangle ini, maka kita tinggal cari dari pola penurunan terakhir. Ya, saya asumsikan ini, lalu saya pindahkan, maka saya akan dapatkan zona, ya kurang lebih di zona 1.1611. Ini persis dengan apa yang kita tandai sebagai historical price. Kemudian kalau kita lihat dari potensi pergerakan selanjutnya, di grafik H4, potensi pergerakan dari triangle kita sudah ukur dan kita mendapatkan target 1.1622. Lalu kemudian dengan target tengah atau target 50% di 1.1752. Ekspektasi saya tertuju pada zona ini. Ya, saya asumsikan ini adalah rectangle, small rectangle, tapi agak menentukan ya, karena apapun yang terjadi dengan resisten ataupun support di bawah atau di atasnya, maka kemungkinan potensinya penembusan akan bisa melanjutkan pola penurunan. Artinya di sini kalaupun kita lihat ini sebagai zona let's say sideways,
berarti kita bisa manfaatkan strike back ya, berarti ini adalah target pendek sampai 1.1799. Anda bisa manfaatkan sebetulnya untuk melakukan buy, tapi terlampau tipis, terlampau kecil ya, range-nya dengan terlalu berdekatan. Khawatirnya adalah exit point-nya Anda tidak akan terdapat atau tidak akan dapat, sementara stop loss akan cenderung lebih cepat kena. Jadi saya sarankan Anda bisa menggunakan sell on pullback di area 1.1795 ataupun 1.1810, lalu kemudian bisa juga melakukan sell on breakout saat ini terjadi penembusan. Kenapa lebih memilih sell? Karena tadi pandangannya dari daily masih tetap akan mengalami penurunan. So, sell on pullback 1.1795 ataupun 1.1810, target pertama 1.1750, target kedua adalah 1.1690. Sementara stop loss kita gunakan 1.1875. Nah, kalau misalkan Anda menginginkan stop atau sell on breakout, berarti Anda gunakan konfirmasi berada di 1.1753. Kalau itu tembus, Anda tinggal tambahkan 10 poin ke bawah atau 15 poin ke bawah untuk mengkonfirmasi jauh lebih dalam. Sehingga kemungkinan nantinya SL ataupun TP silakan Anda sesuaikan. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.